Materi selanjutnya adalah Git. Bentar, aku minta istirahat dulu ya 5 menit. Teman-teman bisa minum-minum dulu. Oke, tapi sampai sini paham kan ya materinya? Kalau misalkan ada yang nggak paham, teman-teman langsung bilang aja. Oke, jos. Oh iya, ini masih ada rekamannya. Moga-moga hasilnya bagus. Oh iya, agak kecepatan ya. Oke, aku coba pelan-pelan kalau gitu. Jadi misalkan kalau kecepatan teman-teman anu aja. PM via Telegram bisa atau via Google Meeting ini tapi pakai suara. Karena aku Telegramnya di HP. Yang desktop aku matikan. Oke, kita lanjut aja. Masalah Git. Nah, ini menarik. Git karena seorang engineer harus bisa Git. Untuk apa? Untuk kolaborasi, untuk version control. Oke. Jadi apa sih Git itu? Git itu adalah salah satu sistem pengontrol versi pada proyek perangkat lunak. Siapa yang menciptakan? Linus Torvalds. Loh, Linus Torvalds yang Linux itu. Betul sekali. Linus Torvalds yang membuat kernel Linux kayak gitu. Jadi pengontrol versi Git ini fungsinya untuk mengontrol versi aplikasi teman-teman. Oke? Jadi misalkan nih teman-teman punya versi 1.0. 1.0 terus teman pengen update 1.1. Kenapa kok 1.1? Karena nambah fitur misalkan about us. Nah, itu pakai Git. Fungsinya apa? Biar teman-teman nggak lagi bikin aplikasi kayak misalkan nih aplikasi A versi 1.1, terus aplikasi B versi 1.2, nggak kayak gitu. Dalam satu aplikasi bisa punya banyak versi kayak gitu. Nah, apa komen-komen Git tersebut? Ini yang paling umum. Ada Git init, Git add, commit, branch, checkout, merge, remote, push, pull, kayak gitu. Oke, saya kasih contoh nih. Saya kasih teori dulu aja deh. Git init, inisiasi. Artinya apa? Teman-teman menginisiasi Git tersebut. Untuk siapa Git tersebut? Ngasih komen Git, nge-add Git pada folder tersebut. Folder ini gak ada Gitnya. Kayak gitu. Nah, cara yang pertama kali harus aku lakukan adalah melakukan Git init kayak gitu. Lalu ada namanya Git add. Artinya apa? Git add itu menambahkan file-file ini ke dalam Git aku. Tetapi bukan diletakkan langsung pada aplikasi server Git, enggak. Diletakkan dulu namanya Git stash. Oke? Ada yang namanya Git stash. Git stash itu ibaratnya sebelum Git tersebut masuk ke dalam Git commit. Oke, saya buka dulu deh salah satu project. Coba ini deh. Nah, ada yang namanya Git stash. Jadi sebelum masuk ke commit sini, dia bakal masuk ke stash. Kayak gitu.
Terus ada lagi git commit. Setelah di add tadi, kita ingin ngasih git commit. Apa itu git commit? Git commit itu merubah dari state ke bagian commit, dan juga waktunya kita ngasih komentar ke git tersebut. Ingin gitnya itu kayak apa, kayak gitu loh. Nah, terus ada lagi yang namanya git branch. Branch ibarat sebuah pohon ratingnya. Dalam git ini memang bisa kita katakan sebagai sebuah pohon. Di dalam pohon kan nggak mungkin cuma ada satu rating aja. Ada satu branch. Pasti ada branch A, branch B, branch C. Nah, git branch ya kayak gitu. Kita bisa membuat branch baru, rating baru pada aplikasi repository kita, pada git kita. Nah, git checkout ini adalah kita mengganti branch yang saat ini kita kerjakan ke branch lain. Nanti saya kasih contoh. Terus ada git merge. Git merge itu menggabungkan antara branch A dengan branch B. Misalkan teman-teman nih ada pada branch master. Terus teman-teman ingin menggabungkan branch about us. Ya, teman-teman, maka git merge branch about us yang nantinya bakal di merge sama branch master kayak gitu. Nah, git remote ini adalah kita ingin nge-remote, kita ingin menambahkan folder kita dengan repository yang telah kita buat di server git. Server git itu contohnya GitHub, GitLab, Bitbucket, dan lain sebagainya. Nah, git push ini adalah nge-push, istilahnya mendorong komitan yang ada di dalam lokal kita untuk di-push ke dalam server git. Git pull adalah kebalikannya, di mana dari server git di-download ke dalam lokal kita, karena versi dari lokal kita berada di belakang versi dari git server kita. Oke? Agak ngambang ya. Teman-teman nanti bisa baca dari sini. Ini. Bit start nanti saya share juga tautannya sama git SCM. Ada kok bahasa Indonesianya. Kalau teman-teman kesulitan bahasa Inggris, nah ini. Memasang git SCM. Ini tutorial. Ini juga common git. Nah, secara teoritis teman-teman bisa lihat sini, juga ada contohnya. Ini versi bahasa Indonesia. Nah, oke, saya kasih contoh misalkan. Katakanlah, aku punya yang namanya folder, namanya front end mentorship, tapi nggak ada gitnya. Nah, yang bisa saya lakukan adalah gimana saya bisa menguploadnya ke dalam git. Yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus punya akun di git server. Git server contohnya apa? GitHub, terus ada GitLab, ada bukan Bitdegree ya, Bitbucket. Kayak gitu. Ini saya close saja biar nggak lemot. Nah, ini GitHub. Ini GitLab. Aku kan dulu pernah ngomong-ngomong pakai GitHub Student Pack kan. Nah, teman-teman bisa dengan membuat akun GitHub. Aku ngerekomendasikan GitHub ya karena ada itu tadi, GitHub for Student. Terus kita buat repository baru, create new repository, terus kita tulis repository name. Nah, jadi gini, repository name ini teman-teman bisa berbeda dengan nama folder ini, bisa juga sama. Kalau aku sendiri ngerekomendasikan sama, tetapi bisa berbeda asalkan teman-teman git init yang ada di lokal. Tetapi kalau nanti teman-teman nge-clone
ngecopy dari Git repository ini ke dalam lokal, itu nanti maka teman-teman foldernya adalah sesuai dengan repository name. Oke, kita cocokkan front end mentorship. Kan tulisannya gini, kita coba yang berbeda. Mentorship 1. Oh, ternyata available, karena beberapa ada yang nggak available. Kita tulis deskripsinya mah. Tutorial Git pemula. Terus repo kita public atau private. Maksudnya apa? Public artinya siapapun bisa mendownload, melihat, mengklon repositorimu. Private artinya hanya kamu dan orang-orang yang kamu pilih. Kasarnya kayak gitu. Kalau GitHub, public sama private-nya itu free. Kalau GitLab itu private-nya itu free, tapi public-nya yang bayar. Seingatku gitu. Terus inisiasi repository. Nah, add readme. Add git ignore juga. Apa maksudnya readme? Nanti repository kita bakal ada readme.md. Kayak gitu, kayak apa ya? Catatan kecil di repository kita. Terus ada juga git ignore. Git ignore itu nanti artinya apa? Git ignore adalah file yang melist apa saja folder file yang nggak bakal ikut ke push, nggak bakal ikut ke commit, kayak gitu. Tapi aku nggak bakal ngasih readme, nggak bakal aku ngasih git ignore. Langsung aja create repository. Nah, ketika teman-teman udah create repository, teman-teman bakal dihadapkan sama beberapa pilihan. Bisa create new repository di command line, atau kalau teman-teman udah punya repository yang ada terus pengen ganti repositorinya ke repository ini, ya bisa kayak gini. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa dipahami ya. Oke, terus kita akan coba dengan git init. Nah, kita init dulu sih. Bisa nggak? Git init. Ini aku pakai CMD ya, command line. Jadi informasi GitHub juga ada versi desktop. Kalau teman-teman males pakai CLI, bisa pakai versi desktop ya. Kalau aku sih rekomendasikan versi CLI supaya teman-teman tahu apa ya, komen-komennya. Kalau ini kan tinggal klik-klik aja. Tapi kalau pakai desktop juga nggak masalah, asalkan paham proses-proses Git itu apa aja. Oke, git init, enter. Nah, ini initial empty git repository. Nah, terus karena aku udah punya ini udah punya folder, dan terlihat bahwa di sini ada istilahnya folder file-file apa saja yang sudah berubah tapi belum disimpan. Bisa lihat di sini, git status. Git status itu fungsinya untuk mengetahui status file kita itu yang udah ke commit yang mana, yang ke track itu yang mana. Kalau ini kan dilihat bahwa ada yang nggak ke track, kayak gitu. Nah, terus kita coba nih commit. Git commit min m first commit. Kita coba. Git commit min m commit pertama. Kita enter. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum git add. Oke? Kita belum naruh change ini ke dalam stash. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah git add titik. Kenapa git add titik? Karena titik itu artinya semua untracked file itu bakal di track. Bisa juga per file. Misalkan git add flexbox. Nah, ini bisa, artinya yang bakal ke track cuma flexbox aja. Tapi kalau kita git add titik, yang bakal di tracking itu semuanya. Misal git add titik, kita enter. Nah, terus kita lihat git status. Nah, change to be committed. Nah, udah ke track. Terus kita git commit min m
min.m itu seingatku pesan ya, nanti teman-teman cari aja. Terus misalkan commit pertama, enter. Nah, 6 file change 239 insert create mode. Nah, ini bakal juga ngasih tahu gitnya mana sih yang di create kayak gitu. Habis git commit apa yang dilakukan adalah git push, atau kita belum menginisiasi repository. Nah, maka ya kita inisiasi git remote at origin ini. Tapi pertama kita ngasih tahu dulu branch kita itu apa kayak gitu. Nah, karena ini branchnya master, ya aku tulis saja git branch min.m master, enter. Nah, baru selanjutnya kita nge-add remote ini, server gitnya ini ke dalam lokal kita. Nah, lihat kan? Baru selanjutnya kita push. Apa artinya push? Kita mendorong, ngasih tahu file lokal kita untuk taruh ke server git. Oke, coba kita refresh dulu ya. Kosong ya. Push origin master, enter. Boom. Kita refresh. Nah, lihat ada semuanya. Commit pertama, waktu, filenya. Keren kan? Oke. Terus gimana ketika kita ingin ngerubah file? Oke, saya kasih contoh ngerubah file. Footernya ini aku rubah. Makan nasi ayam. Kalau teman-teman pakai VS Code, nanti di sini ada tulisannya. Berubahnya itu mana? Tetapi secara manual kita bisa lihat dengan git status. Modified flexbox website HTML. Nah, setelah kita tahu ada yang berubah, kita ketik add. Nah, kalau titik itu nanti semua, atau kita folder git add flexbox, kita cek. Udah modified. Habis git status, git commit, kita kasih komentar, ngasih tahu teman, misalkan nih ngerubah flexbox tulisan, enter. Nah, kayak gitu. Habis itu adalah git push origin master. Git push origin master artinya bakal dipush ke branch master, enter. Oke. Terus kita lihat juga di sini. Nah, lihat ngerubah flexbox tulisan. Ketika kita klik, oh ini, lihat footer berubah jadi makan ayam. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tahu perubahan-perubahan yang terjadi itu apa aja kayak gitu. Terus yang aku maksud branch itu contoh kasusnya seperti ini. Akan dikerjakan, atau misalkan teman-teman kasarannya ingin membuat branch baru dari master. Kita buat aja git branch about us. Nah, git check out about us. Git branch about us, membuat branch tentang about us. Git check out about us, membuat branch berpindah branch dari master ke about us. Kalau kita git status, on branch about us. Nah, kita coba ngerubah jadi 100. Terus kita commit. Git status dulu. Git add, menambahkan git commit untuk ngasih komentar. Git push origin, bukan master. Branch git origin about us. Oke, sekali lagi bukan master karena kita sekarang ada di branch about us.
Nah, oke. Kita cek sekarang. Oke. Nah, ada branch about us. Kita klik. Wih, ternyata ada yang berubah komentar. Nah, terus teman-teman udah nih gabungkan branch-nya. Ya udah, teman-teman ingin merge about us. Git pindah dulu ke master. Check out master. Git status, cek dulu. On branch master, oke? Git merge about us. Enter. Boom. Fast forward, Flexbox website nambah. About us masih ada, tetapi di master dia ada tulisan. Nah. Oh, maaf lupa. Sekali lagi, aku belum nge-push git status ya, kita lihat. Lihat, your branch is ahead of origin master by one commit. Nah, makanya ketika aku refresh, oh ternyata nggak ada perubahan. Karena aku lupa untuk nggak nge-push. Kita push saja. Git push origin master. Karena aku ada di branch master. Dan ketika kita refresh, boom, branch master ada tulisan komentar. Dan branch about us masih tetap ada. Nah, kayak gitu. Jadi pahamkan maksudku? Branch ada supaya ketika teman-teman ingin membuat fitur baru about us, fitur kontak us, tapi nggak pengen ngerubah master gitu loh, maka teman-teman bisa buat branch baru. Terus suatu saat ketika master itu udah butuh about us kontak, ya tinggal digabungkan kayak gitu. Oke, itu contohnya git command. Nah, sekarang saya ingin deploy ke Vercel. Oke, tapi teman-teman harus tahu Vercel itu apa sih. Vercel, sepengetahuan saya, adalah sebuah situs, bukan situs, perusahaan yang membuat berbagai produk. Nah, produknya apa aja? Next.js, framework dari React.js. Ada Vercel untuk GitHub, GitLab, integration, at the network. Tapi kita akan menggunakan Vercel for GitHub. Oke, caranya gimana? Pertama adalah login dahulu. Karena teman-teman udah buat login, continue with GitHub. Ketika nanti udah disinkronkan, continue dengan GitHub, terus ada setup tetek bengeknya, teman-teman melakukan yang namanya import project. Nah, ini ada import git repository. Import your project from existing GitHub dengan klik continue. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa yang nanti di Git itu nanti secara otomatis bakal ke-upload di Vercel kayak gitu. Nah, terus kita enter URL GitHub kita. Terus kita copy, terus kita taruh aja di sini. Paste. Kita klik continue. Nah, ketika kita melakukan continue, nah kita bakal ditanya root atau indeks dari folder kita itu apa. Karena indeksku from Elementor 1, ya nggak apa-apa, klik continue aja. Terus nanti Vercel bakal ngasih tahu project kita itu frameworknya apa. Oh, frameworkku order, ya udah deploy aja. Kalau teman-teman pakai React.js, Vue, dan lain sebagainya, ya upload sesuai dengan framework yang teman-teman pakai. Karena kita cuma basic, order aja. Selanjutnya kita klik deploy. Nah, ketika kita klik deploy, Vercel akan secara otomatis mensinkronkan
apa yang ada pada GitHub kita ini untuk ditaruh di website kita, oke? Terus kita klik visit. Nah, kok hasilnya kayak gini? Karena saya tidak memiliki index.html. Tapi coba deh kita buat index.html. Ya, seperti biasa kita taruh aja hello world Vercel GitHub. Kita kasih style font size 72 pixel, oke? Terus kita upload. Git add git commit min h1 git push origin master. Nah, ketika ini udah selesai, kita nge-pushnya, kita cek di Vercel kita. Open dashboard ini ya, untuk ngecek dashboard kita. Nah, kita lihat di front end mentorship. Nah, lihat, dia langsung berubah kan. Visit. Boom. Selesai. Sinkronisasi GitHub sama Vercel. Dan udah dikasih domain gratis. Ini domainnya ada 3. Teman-teman bisa pilih. Karena domainnya menurutku bagus ini, ya ini aja. Domainnya bisa diganti kok. Misalkan di front end mentor, terus setting, domain. Nah, ini bisa diganti. Edit. Nah, bisa diganti. Tapi ini nggak bisa diganti ya. Bisa diganti kalau teman-teman beli domain. Contoh, ini website front endku yang baru, mau font bla bla bla, secara default dari Vercelnya. Tapi aku bisa ganti domainnya menjadi seperti ini. Nah, mente.novelty.xyz bisa diubah. Nanti Google aja deh gimana cara ngubah domain custom domainnya teman-teman. Yang penting ini, teman-teman udah bisa sinkronisasi GitHub sama Vercel. Jadi tugas minggu ini adalah teman-teman ngerubah 2 tags yang kemarin teman-teman sudah buat ke dalam responsif sama Flexbox. Terus upload ke GitHub. Terus upload ke Vercel. Terus bisa di demo. Nanti aku bakal ngoreksi punya teman-teman. GitHub-nya, Vercel-nya kayak gitu. Dan yang paling penting, teman-teman udah bisa ngasih tahu ke orang lain, aku udah bikin web. Apa domainnya? Ini. Hosting gratis, domain gratis. Nah, kayak gitu. Dah, just wes. Kayak gitu. Itu aja sih. Nah, bisa juga langsung teman-teman buka. Ya, itu aja sih. Pembahasan dari saya kali ini. Kasarannya teman-teman udah siap dapat cari project kan ini. Slashing udah bisa, GitHub udah bisa, ngonlinekan website juga bisa, kayak gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah Vercel ini hanya bisa untuk statis web. Karena runtime-nya itu seingatku Node.js. Bisa React, bisa Next.js, framework front end manapun. Tetapi kayak PHP, kode igniter, Laravel itu nggak bisa. Bisanya kalau teman-teman pakai yang namanya Heroku. Nah ini, baru teman-teman bisa. Kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup lama saya ngobrolnya. Silahkan kalau teman-teman ingin tanya. Oke, contoh ini Mbak Ica, kalau tugas kampus pakai Heroku pas deploy ternyata harus ada backend-nya. Iya, Heroku itu memang dikhususkan untuk yang ada backend-nya lah. Pakai PHP, pakai Apache,
Misalkan Laravel, kode igniter, PHP native. Kalau Vercel tadi itu kan gratis, yang pakai front end, jadi bisa kayak React.js, Next.js, framework JS, Bootstrap, framework CSS dan lain sebagainya, masih banyak lah kayak gitu. Nah, sama aja. GitHub Pack juga sama, front end Vercel.com juga sama. Bedanya apa? GitHub Pack itu seingatku nggak ngasih nggak support HTTPS. Oke. Tapi kan kalau Vercel ini udah support HTTPS, ada SSL-nya kayak gitu. Terus nama dari GitHub-nya kan juga ini kan, GitHub IO ini gini. Custom sendiri juga ada, nggak SSL kayak gitu. Setauku loh. Dan nggak sinkron otomatis. Kalau ingin sinkron otomatis, ada kayak extensionnya atau pluginnya supaya CICD lah istilah kasarnya. Kalau Vercel kan sekali deploy di GitHub, ngepush di GitHub langsung otomatis gitu loh, ke upload kayak gitu. Gitu sih. Gimana? Ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, kalau misalkan dari teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri webinar pada minggu ketiga ini. Saya harap task ketiga dikerjakan. Pertama, convert semua task Hadel landing page, form ke dalam Flexbox. Nggak boleh pakai float. Oke. Yang kedua, bisa responsif. Harus responsif. Ketiga, upload ke GitHub. Hadel sama yang formnya. Keempat, upload ke Vercel. Nah, tujuannya apa? Pertama, upload ke GitHub, aku bisa tahu kodenya teman-teman. Aku bisa ngasih masukan lah kasarannya ketika nanti mentorship. Yang kedua, upload ke Vercel. Ya supaya bisa dipamerkan. Ketika orang lain tanya, kamu udah pernah bikin ini? Belum? Udah, apa buktinya? Kasih aja link domain yang telah teman-teman buat. Kayak gitu. Itu tugas dari saya. Tugas-tugas minggu ini bisa dilihat di Notion lah. Kalau misalkan aku ada yang kelewat, kayak gitu. Terus minggu depan kita nggak pakai Google Meet, kita pakai yang namanya Discord, karena Google Meet udah nggak gratis lagi. Karena aku cari yang gratisan, kita pakai Discord. Jadi teman-teman yang belum punya Discord, install Discord, karena besok minggu terakhir, webinar terakhir untuk batch pertama. Jadi teman-teman minggu terakhir, webinar terakhir lah di Discord. Oke. Itu aja sih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kehadirannya. Semoga tasknya bisa selesai. Jangan lupa booking mentorship pada minggu ini pakai Calendly itu. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk rekamannya tolong diingatin ya hari Rabu untuk aku upload. Takutnya nanti belum aku upload hari Rabu. Itu aja. Jangan lupa gabung Discord. Masa siapa nggak suka? Ada teh loh, campur ke teh. Enak. Loh, dicampur.
kayak misalnya kayak gini tuh.